Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وأذكركم وإياي بقول الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد أحبتي في الله وإخواني في الدين عزني الله وإياكم. Tentunya kita bersyukur dengan setinggi-tingginya atau sebaik-baiknya syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibangunkan di pagi hari ini dalam keadaan Islam, dalam keadaan masih bisa bernafas dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa berkumpul di rumah Allah Rabbul Alamin, dan kemudian lebih dari itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mendapatkan kebaikan berupa pahala dari Allah dan kemudian berupa kemudahan untuk bisa menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini yang kita butuhkan, ahibati fillah. Ini yang kita butuhkan. Ini yang akan menjadi bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbul Alamin tidak menjadikan dunia sebagai kehidupan atau tempat kehidupan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan akhirat, dan hanya akhirat, sebagai tempat terakhir dan tempat berakhir. Tempat di mana seseorang akan mendapatkan balasan. Sebagian ulama mengatakan, dan ini istilah yang tidak keliru, istilah yang sama dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa al-akhirah darul jaza. Akhirat itu tempat, rumah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan atas apa? Atas perbuatan, atas seluruh yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Atau di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, bima kanu ya'malun, semuanya akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan kita pun tahu bahwa di dunia ini, ahibati fillah, ada 3 perkara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kita untuk senantiasa kita lakukan. Dan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa inilah 3 tanda kebahagiaan seseorang di dalam kehidupannya, jika dia selalu melakukan perbuatan ini, jika 3 perkara ini ada pada dirinya. Sebagaimana disebutkan oleh beliau dalam Kitabul Fawaid, beliau mengatakan bahwa di antara atau yang merupakan unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan seseorang,
itu adalah ketika yang pertama idza u'tiya syakar, ketika dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dia bersyukur. Yang kedua adalah idza butuliya sabar, yang kedua adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian atau bala. Bala juga disebut dengan musibah. Dan musibah adalah sesuatu yang pasti mengenai seseorang dari ujian Allah, sehingga dia disebut dengan musibah. Musib artinya sesuatu yang tepat mengenai sasarannya. Itu juga yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Sabda beliau kepada Abdullah bin Abbas, "Fa'lam," kata Rasulullah SAW, "ketahuilah annama asabaka lam yakun liyukhti'aka." Bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap dipastikan, ditakdirkan untuk mengenaimu, lam yakun liyukhti'ak, maka dia tidak akan pernah meleset apapun itu. Dan musibah, sekali lagi, semua yang menimpa diri kita musibah. Kenapa jemaah? Karena kita hanya menghukumi musibah itu dengan penderitaan, padahal Allah pun menimpakan musibah berupa kenikmatan dan kesenangan. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluukum bil khairi wasyarri fitnah." Kami akan uji kalian, timpakan ujian kepada kalian dengan kebaikan dan juga keburukan sebagai ujian, fitnah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sejatinya kehidupan kita ini semuanya ujian. Ujian keimanan, karena Allah ketika menginginkan seseorang masuk surga, Allah uji terlebih dahulu. Dan yang diinginkan oleh Allah adalah ketika kita senantiasa bersabar. Dan kita akan dibalas atas kesabaran yang kita lakukan. Dan kemudian yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, alladzi idza adznaba istaghfara. Mereka yang ketika berbuat dosa mereka kemudian meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga perkara ini, kata Imam Ibnu Qayyim, fahaula'u fatilka unwanus sa'adah, maka itulah tanda kebahagiaan seseorang atau yang dimiliki dan didapatkan oleh seseorang. Karena inilah tiga kunci kebahagiaan dunia akhirat. Ketika engkau bersyukur atas kenikmatan yang kau dapatkan, dan ketika engkau bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala atas dirimu, dan ketika engkau berdosa engkau selalu kembali dan meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun seringkali yang menjadi betul-betul penguji keimanan kita adalah musibah, al-bala, perkara yang sering, selalu bahkan menjadi beban pikiran kita terus menerus. Padahal tidak ada yang bisa menyelesaikan musibah ataupun bala illallah. Tapi jarang sekali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat semuanya atau segalanya terasa berat. Belum lagi ketika kita tidak faham kenapa Allah memberikan musibah kepada diri kita. Kalau antum ditanya sekarang, kenapa Allah berikan musibah kepada antum? Maka jawabannya apa? Fadhal. Allah sedang menguji keimanan seseorang. Jadi antum merasa bahwa diri antum sedang diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, ada alasan yang lain atau tidak jamaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala? Tulis jamaah rahmatullahi Allah.
Para ulama mengatakan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada seseorang, dan musibah ini juga mungkin diturunkan oleh Allah karena dua tujuan, karena dua alasan. Yang pertama adalah ibtila, yang pertama adalah Allah menguji, dan kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan musibah adalah untuk mengazab hambanya. Dan ini pun kemudian yang sering menjadi pertanyaan kita, apakah kita diuji oleh Allah atau kemudian kita sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang menjadi tujuan Allah, apapun yang kemudian yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seorang mukmin dia wajib untuk senantiasa menyadari sebab-sebab kenapa Allah menimpakan musibah, dan kemudian dia berusaha untuk melakukan yang terbaik di dalamnya. Sebab yang pertama, jamaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana jamaah rahmatullahi Allah, sebagaimana yang disepakati oleh para ulama bahwa penyebab musibah yang paling kuat, bahkan yang paling utama, itu adalah adz-dzunub wal ma'asi. Itu adalah dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba-hamba tersebut. Di dalam surat An-Nisa, di dalam surat yang keempat, ayat yang ke-79, Allah Rabbul Alamin berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Ini Asy-Syura ayat 30 ya. Yang An-Nisanya bukan ini. "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik," kata Allah Subhanahu wa taala. Apapun musibah yang menimpa kalian dan itu terasa sebagai keburukan, sayyi'ah, perkara yang tidak mengenakan, famin nafsik, kata Allah, maka semuanya dari dirimu sendiri. Sehingga yang pantas dan patut untuk disalahkan adalah diri kita sendiri, bukan Allah. Meskipun faktanya kita sering menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini buruk sangka yang sangat luar biasa kepada Allah Rabbul Alamin. Betul, kita wajib meyakini bahwa musibah datangnya dari Allah. Tapi kemudian menyalahkan Allah semata, maka ini adalah sebuah perbuatan yang sangat zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena semuanya terjadi diakibatkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dosa kalian sendiri. Famin nafsik, kata Allah. Dan ini dikuatkan kemudian dengan ayat yang lainnya dalam surat Syura ayat yang ke-30. Sehingga ahibati fillah wa ikhwani fiddin, kita ini harus selalu menuduh diri kita. Mungkin sebagian dari kita merasa tidak punya dosa. Betul tidak jemaah? Jemaah? Betul? Iya. Seakan-akan maksum, bahkan seakan-akan kita kalaupun melakukan dosa hanya dosa yang kecil-kecil. Betul tidak? Saya tidak berzina, saya tidak merampas hak orang lain, saya tidak minum khamar, atau saya tidak makan riba, dan seterusnya. Namun di sisi yang lain, dia menumpuk dan terus menumpuk dosa-dosa kecil. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam sebuah hadis, "Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub." Hati-hati kalian, kata Rasulullah SAW, dengan dosa-dosa yang sering dianggap hina, yang sering dianggap remeh.
Kenapa? Fa innahunna la yajtami'na fi imri'in hatta yuhliknahu. Karena dosa-dosa kecil ini jika berkumpul pada diri seseorang, maka dosa-dosa ini akan membinasakan dirinya. Kita sering lupa juga bahwa Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah. Tapi yang lebih berat dari sekedar berbuat salah adalah ketika kita meremehkan dosa-dosa tersebut. Ini jauh lebih berat. Karena ini tidak akan pernah menghentikan kita dari berbuat dosa dan tidak akan pernah membuat kita kemudian tertarik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebab kenapa kita terus-menerus diberikan musibah oleh Allah. Kalaulah kita bukan pelaku dosa besar, mata kita tajam kepada mereka yang melakukan dosa-dosa besar, tapi mata kita tidak pernah melihat dirinya sendiri. Betapa banyaknya dosa yang dia kerjakan. Dia ingin hidup bahagia di dunia, tapi dia tetap mengerjakan dosa. Dosa merubah hati kita, jemaah. Dosa menutup hati kita. Dosa membuat kita tidak bisa berpikir. Dosa membuat kita tidak bisa lagi melihat. Buta akan dirinya sendiri bahwa dia sedang melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, famin nafsik, dari dirimu sendiri wahai hamba Allah. Semuanya dari dirimu sendiri. Jangan salahkan siapapun. Dan kemudian inilah yang menjadi perkara yang paling banyak mendatangkan dan mengundang musibah di dunia sebelum akhirat. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, beliau yakni sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia mengatakan, idza aradallahu, jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan bi'abdihi al-khaira, jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk hambanya sebuah kebaikan. Jadi jika hamba tersebut diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajjala lahumul 'uqubata fid dunya. Allah akan menyegerakan hukuman atas dosa-dosa yang dikerjakan oleh hamba tersebut di dunia. Sehingga sejatinya ketika Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah dan musibah itu datang atas dosa yang kita lakukan, Allah timpakan, Allah jadikan dia sebagai hukuman atas dosa-dosa yang dikerjakan seseorang. Karena Allah menginginkan kebaikan untuk diri. Sehingga untuk apa kemudian jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala kita menyalahkan Allah atas musibah yang menimpa diri kita? Justru Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kebaikan untuk diri kita semua. Dan ingat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan setelahnya, wa idza aradallahu, dan jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan bi'abdihi syarran, menginginkan keburukan bagi hambanya, Allah tidak suka kepada hambanya, Allah Subhanahu wa taala benci kepada dirinya, amsaka anhu bidzambihi, maka Allah akan menahan azab atas dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut.
hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai Allah tunaikan hukumannya sempurna nanti pada hari kiamat. Dan hadis ini menunjukkan jemaah rahmatillah Allah, semakin kuat musibah seseorang di dunia ini atas dosa-dosanya, maka semakin kuat pula kemungkinan dirinya tidak akan diazab di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian membuat sebagian salafus saleh justru bersyukur ketika tertimpa musibah. Mereka tidak ada masalah dengan datangnya musibah bertubi-tubi kepada diri mereka, tidak. Dan mereka selalu bersyukur jika musibahnya hanya mengenai tubuh, harta, keluarga, atau dari perkara-perkara dunia yang dimilikinya. Itu yang membuat mereka kuat untuk menghadapi musibah. Dan mereka mengatakan, ashkurullah annal musibata lam yusib dini. Aku bersyukur kepada Allah bahwa musibahnya tidak menimpa agamaku. Hanya dunia, hanya dunia. Karena tidak ada musibah yang lebih besar melebihi musibah apa jemaah? Yang menimpa agama seseorang. Tidak ada. Kalau kehilangan harta biasa, kalau kehilangan anak biasa, dan seterusnya. Semua bukanlah perkara yang luar biasa. Tapi ketika agama seseorang terkena musibah, ujian yang membuat agamanya rusak, atau bahkan dia meninggalkan agamanya, maka ini adalah musibah yang paling besar. Aibati fillah. Ini yang pertama, sebab yang pertama. Kemudian sebab yang berikutnya, sebab yang kedua jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, dan ini pun yang menjadi sebab utama di antara sebab yang membuat seseorang ditimpakan musibah oleh Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa ketika Allah menimpakan musibah, di situ ada iradatullah birif'atid darajat wa takfiris sayyiat lil abdi, bahwa di situ dalam musibah yang Allah turunkan, Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba tersebut ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Jika kemudian seorang hamba tersebut memang sedikit dosanya, atau bisa jadi teramat sangat sedikit dosanya, Allah tetap menimpakan musibah kepada dirinya, maka sejatinya itu adalah karena Allah ingin meninggikan derajat dari hamba tersebut, supaya kedudukannya lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, kata Rasulullah sallam, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza sabaqat lahu minallahi manzilah, jika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan satu kedudukan bagi hamba tersebut kelak di akhirat, lam yablughuha bi amalihi, yang tidak bisa dikejar oleh amalan hamba tersebut. Jadi Allah tetapkan, misalkan seseorang berada di surga Firdaus, tapi amalannya di dunia tidak bisa mengejar. Tapi Allah tetapkan dia, takdirnya adalah sampai ke surga Firdaus, tidak terkejar oleh amalannya. Maka jika itu terjadi, kata Rasulullah SAW, ibtalahullahu, maka Allah akan memberikan ujian kepada dirinya.
fi jasadihi, yang pertama pada jasadnya, sakit terus menerus. Dan betapa banyak di antara kita jamaah rahmatillah Allah yang diuji dengan penyakit pada tubuhnya. Bahkan mereka-mereka yang selalu berusaha sehat sekalipun, jika Allah inginkan kebaikan bagi mereka dan Allah mencintai diri mereka, Allah timpakan penyakit pada tubuh mereka. Makan sehat, naik sepeda terus-terusan, lari pagi setiap hari, sakit. Semua perbuatan ini tidak akan mencegah penyakit bagi seseorang, tidak. Yakini itu dulu, agar olahraga yang kita lakukan itu tidak sia-sia, seakan itu menjamin bahwa dia pasti sehat. Karena Allah jika menginginkan seseorang untuk lebih naik lagi, lebih tinggi lagi kedudukannya di sisi Allah, Allah pasti timpakan penyakit fi jasadihi, pada tubuhnya. Belajarlah bukan untuk hanya menjadi orang sehat, tapi jadilah manusia yang kuat imannya kepada Allah. Itu lebih penting. Itu lebih penting. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, au fi malihi, atau dalam hartanya. Hartanya hilang, hartanya mungkin tertipu, dimakan oleh orang lain. Berulang-ulang, tenang, Allah sedang meninggikan derajat kita. Tidak mudah memang, tapi sadari ini terus, bahwa ketika Allah mengambil harta kita atau sebagian makhluk mengkhianati kita dalam masalah harta, sudah, sejatinya Allah sedang ingin meninggikan derajat kita. Au fi waladihi, kata Nabi, atau juga dalam anaknya, perkara anaknya. Musibah. Dan musibah pada diri anak tidak harus selalu sakit, tidak soleh, tidak nurut, lancang, membantah, atau kalau kata ibu-ibu itu bikin makan hati. Gimana caranya makan hati, jam? Kalau hati kita dimakan, ya habis, sudah selesai. Tapi yang dimaksud adalah perasaannya habis. Ujian dari siapa? Dari anaknya. Selain kita menyalahkan diri kita sendiri karena dosa yang kita lakukan, tapi sadari juga ini ujian yang akan membuat dirinya naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang perlu kita tahu jemaah rahmatillah Allah, ada orang yang diuji dengan kesemuanya. Tubuh iya, harta iya, anak juga iya. Apakah ini tanda bahwa dirinya manusia yang buruk? Belum tentu. Ini bisa jadi menandakan bahwa justru dirinya adalah manusia yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah. Makanya ini yang seperti ini terjadi kepada para nabi, betul tidak jemaah? Jemaah, ada nabi yang sakit? Banyak. Ada nabi yang kehilangan hartanya? Banyak. Ada nabi yang diuji dengan anaknya? Banyak. Bahkan diuji oleh istri mereka, bahkan diuji oleh keluarga mereka, bahkan diuji oleh orang tua mereka. Semuanya karena mereka adalah manusia yang mulia. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling banyak ujiannya adalah para nabi. Thummal amsal, thummal amsal, kemudian yang semisal, kemudian yang semisal, kata Rasulullah SAW. Jadi jika kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu artinya kita sedang memposisikan diri kita di dalam rangkaian musibah demi musibah. Siap-siap. Karena semakin baik tinggi keimanan seseorang,
maka akan semakin tinggi dan besar pula ujiannya. Apa alasannya jemaah? Kenapa Allah justru berikan ujian? Kenapa Allah Subhanahu wa taala lebih memilih ujian dibandingkan kesenangan? Artinya diberikan penderitaan oleh Allah dibandingkan kesenangan. Kenapa jemaah? Ayo jemaah, apa alasannya? Ya jemaah. Apa alasannya jemaah? Karena besarnya balasan dan pahala itu sebanding atau berbanding lurus dengan besarnya ujian. Besarnya pahala dari Allah itu selalu berbanding lurus dengan besarnya musibah atau ujian. Oleh karenanya, kenapa Allah meningkatkan ujiannya? Karena Allah ingin membesarkan pahala yang diberikan kepada hamba tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan inna idzamal jaza ma'a idzamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan itu tergantung besarnya ujian yang ditimpakan oleh Allah. Itu alasannya kenapa Allah justru memperbesar ujian bagi seseorang yang pantas untuk mendapatkan kebaikan dari Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebab yang ketiga jamaah. Sebab yang ketiga kenapa Allah menimpakan ujian, karena Allah cinta kepada hambanya. Allah cinta kepada hamba. Antum bisa bayangkan jemaah, biasanya kalau makhluk cinta apa yang dia lakukan? Jemaah? Hah? Kalau makhluk mencintai makhluk yang lain, apa yang dia berikan? Silahkan dijawab juga. Apa yang dia berikan? Hadiah. Yang dia berikan adalah kasih sayang, yang membuat pasangan yang dicintainya bahagia. Tapi cinta Allah berbeda. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan bahwa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau mencintai satu kaum, Allah timpakan musibah kepada mereka. Kenapa? Kenapa jamaah? Ya jamaah. Kenapa kalau Allah nguji? Ayo diuji sama Allah. Kenapa jamaah? Ya jamaah. Karena ada pahala dan kemuliaan yang besar di balik ujian. Jadi jamaah, kalau kita banyak senang, tidak menderita, itu justru akan lebih banyak melalaikan kita. Betul tidak jamaah? Betul? Ingat Allah waktu kapan? Susah. Pas sudah senang, ingat, tapi sedikit. Makanya kadang-kadang Allah itu tidak mencabut penderitaan seseorang karena Allah tahu hambanya jika diberikan kesenangan, dia melupakan Allah. Oleh karenanya Allah terus ingin melihat hamba tersebut merintih menangis karena penderitaan. Bukan karena Allah benci, tapi karena Allah sayang kepada dirinya. Makanya dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allahu tahu, Allah itu tahu, maha tahu akan apa yang ada pada diri kalian. Dan kalian tidak tahu apa-apa.
Kalian tidak tahu apa-apa, atau ini mungkin di dalam surat yang lain, bukan surat Al-Baqarah. Ya. Allah tahu dan kalian tidak tahu apa-apa. Oleh karenanya jangan berburuk sangka kepada Allah. Jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kemudian mengatakan, jamaah rahmatullah, Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini kuncinya. Kunci keselamatan yang akan didapatkan seseorang ketika dia menyambut tanda cinta Allah berupa musibah. Jika dia melakukan ini, maka Allah akan menyempurnakan cintanya dengan jannah nanti ketika dia berada di akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang kemudian ketika dia ditimpa musibah ridha kepada Allah, faman radhiya. Dan ridha itu adalah ketika seseorang tidak marah, tidak benci, dan dia tetap mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala apapun yang Allah timpakan kepada dirinya. Faman radhiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha atas musibah yang menimpa dirinya, maka Allah akan memberikan keridhaannya kepada hamba tersebut. Dan ridha Allah diberikan kapan jamaah? Ketika Allah mengumpulkan semua penghuni surga di pasar surga. Allah mengatakan bahwa dirinya ridha kepada mereka semuanya. Tapi musibahnya harus diridhai. Musibahnya harus diterima. Bahkan musibahnya harus dicintai. Tidak mudah memang, tapi harus. Di tengah penderitaan, di tengah rasa sakit, di tengah rasa letih, terima apa yang ditetapkan oleh Allah. Pilihan kita hanya itu jika kita ingin selamat. Tidak ada pilihan lain. Dan semakin terus-menerus Allah menimpakan musibah, kuatkan dalam hati ini bahwa Allah sedang terus-menerus menampakkan cintanya kepada kita. Sudah cukup kita mengeluh, sudah cukup. Jangan ngeluh di media sosial. Siapa yang bisa bantu di media sosial? Coba jemaah. Ibu, ngeluhnya jangan di status WhatsApp, jangan. Siapa yang bisa bantu dari 200-300 kontak yang kita punya? Siapa? Gak ada. Karena semuanya juga sedang diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling teman-teman hanya bisa bilang, sabar ya teh. Betul tidak? Sabar ya A. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Titik. Sudah sampai situ saja. Musibahnya gak berubah. Gak berubah. Dan hati ini pun tidak berubah, tetap menyalahkan Allah. Di sini letak kunci musibah yang sebenarnya. Hati tidak ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, faman sakhita, dan barang siapa yang marah ketika dia ditimpa musibah. Dan ini yang sering kita lakukan. Betul tidak jamaah? Kunaon sih kieu, kesel gitu ya. Udah 10 tahun sakitnya nggak selesai-selesai, 10 tahun, 20 tahun. Ini namanya sukh. Ini namanya tidak terima sama ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seseorang seperti ini, falahus sakhat, kata Rasulullah SAW, maka dia berhak mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Percuma. Rintihan, penderitaan, beban yang begitu luar biasa bertahun-tahun yang menghabiskan semuanya yang kita miliki, tapi kemudian tidak jadi apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gak terima. Apa sulitnya bersabar jamaah rahmatullah Allah? Sulit tidak bersabar.
Letak sulitnya di mana jamaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala? Di mana letak sulitnya? Jamaah. Katanya sabar itu ada batasnya. Di mana? Di hati kita. Kata siapa? Kalau sabar ada batasnya, Nabi Muhammad SAW itu tidak akan pernah bisa bertahan jadi Nabi dan Rasul. Karena beliau yang paling berat ujiannya di antara seluruh makhluk Allah. Selesai, kalau ada batasnya, selesai sudah. Ana mundur ya Allah dari jadi Nabi dan Rasul. Alas, ana nggak kuat. Dan salah yang mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya, itu salah besar. Kalau ada batasnya, tidak ada satupun di antara kita yang bisa bersabar. Lantas buat apa Allah memerintahkan kita untuk bersabar? Itu menunjukkan bahwa memang sabar tidak ada puncaknya, tidak ada batasnya, maksud saya. Nggak ada. Dan sabar itu bagaikan lautan yang memang tidak ada ujungnya. Makanya Allah bisa terus tenggelamkan seseorang di dalam lautan musibah. Terus, agar apa? Agar dia terus sampai titik yang paling dalam. Bedanya kalau masuk lautan tenggelam binasa sampai dalam, tapi kalau sabar justru akan menyelamatkan dan mendapatkan kebahagiaan. Terus beban ini akan ditambah sama Allah. Bahkan kata Nabi, in kana fi imanihi syiddatan, kalau imannya ada kekuatan, zida fih, ditambahkan musibahnya oleh Allah. Resiko jemaah. Jadi orang yang taat sama Allah juga mengundang musibah. Hari itu mah udahlah Ustaz, ana mah tengah-tengah weh. Iman mah enggak usah terlalu terlalu rendah, tidak perlu terlalu tinggi, tengah-tengah, biar ujiannya tengah-tengah. Enggak ada. Ingin kesempurnaan balasan, naik sampai puncak iman. Ingin binasa dan celaka, ya sudah, iman jangan diurusi. Tapi ingat, di dunia di akhirat dia akan sengsara. Tugas kita adalah terus naik. Dan semakin naik juga kita harus sadar bahwa Allah sedang mengintai kita dengan musibah-musibah yang dipersiapkan. Tapi kalau hadirin sekalian diberikan pilihan sekarang, ya manusia itu paling suka pilihan, betul tidak jemaah? Suka pilihan? Ya, apalagi ibu-ibu kalau ada baju 3 model itu senang sekali. Jadi ada pilihan yang cocok gitu. Ya, betul tidak ibu-ibu? Oh betul Pak. Iya, manusia nih, kita juga sama, laki-laki juga sama. Ya, laki-laki juga kalau mau beli sepeda di toko sepeda, itu ada ratusan sepeda, milih. Betul tidak jemaah? Mana yang pang alus nanti? Yang anak cocok. Betul tidak jemaah? Tapi kalau antum sekarang dikasih pilihan antara diuji oleh Allah dengan kenikmatan, ingat kenikmatan pun musibah ujian Allah. Dengan penderitaan, pilih yang mana? Pilih yang atas. Bayangkan coba, dalam ujian pun pilih yang enak. Subhanallah. Manusia, betul kita tuh asli 100% manusia. Paten kita nih, manusia. Padahal yang dikhawatirkan sama Nabi itu yang paling atas tadi. Bukan penderitaan yang dikhawatirkan Nabi, tapi ketika kita diberikan dunia, dibentangkan dunia oleh Allah, ujian berupa kenikmatan, itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari atau Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, mal faqru akhsha alaikum. Saya tidak takut kalian terkena kefakiran, enggak. Tapi aku takut ketika Allah membentangkan dunia bagi kalian. Kenapa coba jamaah alasannya? Kenapa Nabi takut kita diuji dengan kenikmatan? Kenapa ya akhi? Antum. Ya antum. Kenapa? Kalau dengan kenikmatan kenapa takut?
Nabi Muhammad SAW? Lupa mengingat Allah. Tulis di bukunya jemaah rahmatillah Allah. Karena Nabi takut kita seperti orang Bani Israel berlomba-lomba untuk mengejarnya. Dan ketika seseorang mengejar dunia, mereka akan melakukan dosa apapun. Ingat ini baik-baik jemaah rahmatillah Allah. Orang kalau sudah obsesif terhadap dunia, maka dia akan melakukan apa saja untuk bisa mendapatkannya. Ini ujian kenikmatan. Ini ujian kenikmatan. Makanya jangan terlalu senang ketika diberikan kenikmatan yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa jadi lebih berat dari penderitaan yang menimpa diri kita. Dari musibah berupa penderitaan, sengsara, pusing dan seterusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ahlakathum, maka dunia itu, kenikmatan dunia itu membinasakan mereka Bani Israel. Saling membunuh satu sama lain, saling merampas satu sama lain, berkhianat satu sama lain. Karena dunia, semuanya karena dunia. Makanya jangan pernah merasa tenang. Nah sekarang anak kasih pilihan lagi. Gimana setelah tahu, mau menderita atau masih mau nikmat, diuji dengan kenikmatan yang enak? Tetaplah Ustaz. Alhamdulillah sekarang anak sadar. Wah anak nggak boleh terlalu dunia. Masya Allah. Tetap. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memilih untuk merasakan penderitaan. Kita tahu bahwa Nabi ditawarkan untuk menjadi manusia yang paling kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tanah pun akan dirubah menjadi emas jika Nabi berkehendak. Maka Allah akan wujudkan kehendak keinginan. Tapi Nabi memilih apa? Lapar sehari ya Allah, kenyang sehari. Itu pilihan yang diambil Rasulullah SAW. Itu tidak mungkin dan tidak akan pernah menjadi pilihan kita, jamaah rahmatullah. Nggak akan. Kita diberikan tawaran itu oleh Allah. Mau ngambil yang seperti Nabi lakukan? Enggak Ustaz, enggak, ana belum kuat Ustaz. Ana enggak kayak Nabi, ana milih senang aja lah Ustaz. Iya. Selalu begitu, selalu begitu. Waliyadzubillah. Sehingga ketika kita sadar jamaah rahmatillah Allah bahwa ternyata musibah bukanlah masalah yang sebenarnya. Musibah yang menimpa kita itu bukanlah perkara yang semestinya menjadi beban bagi kita sebenarnya. Tapi justru apa yang ada di dalam hati kita dari keimanan kepada Allah ketika menghadapi musibah, itu yang menjadi ujian yang sebenarnya. Semestinya tidak ada kemudian seseorang yang tidak kuat menghadapi musibah. Terlebih ketika Allah, ini sifat musibah. Ini sifat musibah. Allah timpakan musibah, tapi Allah memberikan sifat bahwa Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah memberikan beban melampaui batas kemampuan seseorang. Jadi kalau ada orang yang hilang semuanya, harta hilang, anak hilang, semua, itu tidak melampaui batas kemampuan yang dia miliki. Berarti dia sanggup menghadapinya. Kita kadang-kadang jamaah baru ketusuk duri, itu sudah seperti kehilangan apa? Jamaah langsung masuk UGD. Disteril, dikasih apa ini jamaah. Nabi Ayub kehilangan semuanya. Nabi Muhammad kehilangan anak-anaknya. Nabi Muhammad kehilangan paman, istri yang dicintainya dalam tahun yang sama. Orang-orang yang sudah menunjukkan cinta dan memberikan segalanya kepada beliau, paman, istri di tahun yang sama. Bahkan beliau menguburkan sahabat-sahabatnya sendiri. Mereka yang membela dan mempertaruhkan nyawa dan hartanya untuk Allah, untuk Rasulullah SAW.
beliau ikut menguburkan. Berat jemaah, berat. Ini ujian yang luar biasa. Tapi beliau tidak pernah menyalahkan siapapun. Beliau tetap bertahan dengan apa yang ditimpakan oleh Allah. Bahkan beliau mengatakan ketika menguburkan anaknya Ibrahim radhiyallahu taala anhu, bahwa kata beliau sambil menangis meneteskan air mata, innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan. Mata ini mengalirkan airnya, kata Rasulullah. Dan hati ini sedih kata Rasulullah. Beliau pun merasa sedih ketika kehilangan, ketika ditimpa musibah. Tapi beliau mengatakan wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Tapi kami tidak akan pernah mengatakan perkataan kecuali perkataan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi meminta balasan pahala atas musibah yang didapatkannya. Apa doanya jemaah? Ya jemaah, kalau ketimpa musibah itu doanya apa? Kenapa? Lebih baik yang keras. Anda nggak terdengar sama. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hanya itu. Hanya itu jemaah. Itu bagus sudah. Bagus itu bagus. Itu benar. Tulis itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, ulaika alaihimus salawatu min rabbihim. Betul jemaah dalam surat Al-Baqarah? Antum hafal? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa lanjutannya? Apa lanjutannya? Sok, diulang dari alif lam mim. Ayo. Mana mushafnya? Itu mushaf depan muka antum. Ayat 150 lebih. Seratus berapa? 155, 156. Ayo. Fadhal, Iqra. Satu, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang ketika ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah mengatakan setelah itu, apa yang dikatakan oleh Allah? Ada 3 yang diberikan oleh Allah bagi mereka yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang pertama? Salawatun min rabbihim. Apa artinya salawat dari Allah? Ampunan. Hah? Doa. Apa doanya? Allah mendoakan apa? Allah berdoa kepada siapa? Antum paham makna doa itu apa? Doa itu yang dilakukan, permintaan dilakukan dari orang yang lebih rendah kepada orang atau sosok yang lebih tinggi. Itu doa namanya. Makanya ketika minta misalkan kepada makhluk selain Allah, gak boleh, haram. Kenapa? Karena harusnya minta hanya kepada Allah yang paling tinggi. Karena kalau makhluk sama-sama rendahnya gak boleh. Paham maksudnya jemaah? Jadi Allah tidak berdoa. Pujian Allah di sisi-sisi malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya. Allah memuji hamba itu. Dan pujian Allah akan membuat para malaikat juga memuji hamba tersebut. Dan bahkan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Mir rabbihim, salawatun mir rabbihim. Yang kedua, rahmat yang akan didapatkan. Rahmat Allah. Hanya dengan mengucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi dengan penghayatan
bukan hanya bilang innalillahi atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi tetap kunaonnya itu kieu teuing, nggak bisa. Percuma ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu serahkan sama Allah, sudah. Kita sudah ngaku bahwa kita milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali, dan apapun yang kita miliki hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalas. Beres. Dan kemudian yang ketiga kata Allah, orang-orang yang di atas hidayah yang diberikan petunjuk oleh Allah itu adalah yang seperti ini, yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Khalas gitu. Sudah, sampai di situ berhenti. Ngeluhnya berhenti. Ustadz masa nggak boleh ngeluh? Boleh. Tapi hanya kepada Allah, itu pun bukan untuk menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa engkau takdirkan ini kepada saya? Itu nyalahin namanya. Kenapa kemudian tidak meraih pahala dari musibah yang ditimpakan oleh Allah dengan mengucapkan doa yang lainnya yang diajarkan sama Nabi juga? Apa doanya jemaah? Allahumma ajurni. Satu masjid ini harus hafal jemaah. Pantas kemudian kalau kita kena musibah, musibahnya nggak jadi apa-apa, malah jadi penderitaan yang terus menerus. Kenapa? Karena kita nggak pernah baca doa ini. Apa doanya jemaah? Siapa yang hafal? Ayo, Bapak kameramen silakan. Tafadhol. Terdengar tidak jemaah? Oh tidak katanya. Agak keras. Allahumma jurni fi musibati. Wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala dari musibah ini dan gantikan dengan yang lebih baik. Gantikan musibah ini dengan yang lebih baik. Dan Ummu Salamah sudah membuktikan bahwa doa ini betul-betul doa terbaik ketika tertimpa musibah. Suaminya Abu Salamah meninggal, beliau tidak mau nikah lagi, tapi beliau baca doa ini. Ya Allah, berikan aku pahala dari musibah ini dan gantikan dengan yang lebih baik. Maka Allah, kata Ummu Salamah, menggantikan Abu Salamah bahkan dengan laki-laki terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Jadi ibu-ibu yang kehilangan suaminya karena meninggal baca doa ini. Betul tidak ibu-ibu? Agar apa? Agar dapat lagi. Bukan itu maksudnya. Agar dapat yang lebih baik dari mantan. Dapat keputusan yang lebih baik dari musibah itu. Bagi Ummu Salamah, yang lebih baik dari musibah itu adalah dia atau beliau menikah dengan Rasulullah. Dan itu hanya Allah yang tahu. Jadi jangan nanti habis kajian terus dibikin status ini doa kalau suami meninggal. Jangan. Iya, bahaya Pak. Harus diperjelas di sini sebelum pulang. Tapi agar musibah diganti sama Allah dengan yang lebih baik. Dan belajarlah untuk betul-betul mengikat lisan ini dengan doa munajat kepada Allah. Karena inilah satu-satunya perkara yang paling mudah untuk dilakukan, tapi bisa menjadi paling menyelamatkan nanti ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, gampang, doa itu gampang tidak? Tolong dijawab jamaah. Doa itu gampang tidak? Gampang. Sering berdoa tidak? Seberapa sering? Loh, ditanya seberapa sering, tidak ada jawabannya.
Seberapa sering? Jamaah, lebih sering mana dengan baca pesan WhatsApp? Ya sudah. Maka jangan kemudian sekarang bingung lagi kenapa saya diuji terus sama Allah. Doanya aja jarang. Doanya saja jarang. Terus mengeluh kenapa saya diuji terus. Nabi Muhammad SAW terus menerus minta sama Allah dalam semua keadaan. Jangan lupa jamaah. Kata sahabat Abu Darda, tulis jamaah. Beliau mengatakan man aktsara qar'al bab yushiku an yuftaha lahu. Barang siapa yang banyak mengetuk pintu, maka dia akan sangat mungkin untuk dibukakan pintu oleh pemilik rumah. Maksudnya apa Ustadz? Maksudnya janganlah sedikit ketika mengetuk pintu langit, terus ketuk pintu langit dengan doa kita. Maka yang seperti ini akan sangat mungkin untuk dibukakan pintu ijabah. Seperti orang yang selalu ngetuk saja. Kalau sekarang mungkin bel, ngebel weh hayoh teureun-eureun. Dibuka enggak, Pak? Kalau kita di dalam keluar enggak kita? Keluar, ina naonan ya. Kita mah mau ngontrol gitu ya. Mau negor. Kalau Allah akan membukakan pintu rahmatnya untuk hamba tersebut dan memberikan apa yang dia inginkan. Makanya doa. Doa yang banyak. Ya, jangan pernah meninggalkan doa. Taib jamaah rahmatullahi Allah. Sedikit lagi jamaah rahmatullahi Allah, sedikit lagi. Kita kembali kepada penyebab musibah yang pertama tadi, apa? Dosa. Karena ini yang paling mungkin sekarang yang sedang kita jalani dan alami sekarang dari musibah. Yang menjadi penyebabnya itu dosa. Nah pertanyaan ana sekarang, dosa apa saja yang mendatangkan musibah? Apakah semua dosa? Jamaah? Atau hanya beberapa dosa saja? Jamaah? Hah? Dosa besar, dosa kecil enggak? Oh, dosa kecil bisa dia. Maksud saya begini, apakah dosa kecil tidak mendatangkan musibah, tidak mengundang musibah, atau hanya dosa besar saja? Hah? Dosa besar saja, dosa kecil tidak? Nah, ini ibu banyak jawabannya. Apa, Bu? Oh, dua-duanya. Dan ini jawaban yang benar. Kenapa? Jamaah rahmatillah Allah, karena Allah tidak membedakan antara dosa kecil dengan dosa besar. Dua-duanya diancam azab. Dua-duanya ada ancaman umum. Bahkan dosa kecil sekalipun tetap ujungnya mana? Kalau Allah ingin azab dosa kecil seseorang, itu tempatnya di mana? Neraka. Sama. Cuman ada yang dikhususkan oleh Allah agar apa? Agar kita lebih hati-hati. Itu yang kemudian sering dikenal dengan doa besar. Apa? Dosa besar. Nah sekarang kan mau tanya, di antara dosa besar yang Bapak Ibu sekalian ingat mendatangkan musibah dan azab apa saja? Khusus disebutkan nih. Syirik. Coba dalilnya apa? Loh iya, anak kan cuma nanya dalil. Nah, An-Nisa ayat berapa? Masya Allah. Apa dalilnya di situ? Apa? Ya nggak apa-apa, silahkan. Apa kata? Oh, Az-Zumar 53, baca. Yang baca ikhwan saja karena kejauhan di sana ya. Fadhal. Az-Zumar 53 katanya dalilnya.
Ayo jamaah. Fadhal. Nah, itu 53, nggak ada dalilnya. Yang ana tanya itu dalil yang menunjukkan bahwa kemusyrikan mendatangkan musibah atau bahkan azab. Apa dalilnya? Tulis jemaah, tulis. Ini kalau disuruh cari nanti dari awal sampai akhir mushaf dicari. Baik. Ada satu saja yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa karena kemusyrikanlah satu kaum bahkan dihilangkan oleh Allah dari atas permukaan bumi. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-64, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakadzabuhu. Yang dimaksud oleh Allah, mereka mendustakannya, mendustakan Nuh alaihi salam. Mereka menduakan Allah dengan berbuat kemusyrikan. Fa anjaynahu wa man ma'ahu awalladzina ma'ahu. Kami selamatkan Nuh dan yang bersama Nuh yang beriman. Tapi sebaliknya kata Allah, fil fulki wa aghraqna alladzina kadzdzabu, dan kami tenggelamkan mereka yang berdusta dan mendustakan Allah Subhanahu wa taala, musyrikin. Kadzdzabu bi ayatina, kata Allah, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Habis. Makanya jangan coba-coba. Jangan main-main dengan kemusyrikan. Apalagi mencari nafkah dengan kemusyrikan. Seperti siapa itu? Yang bisa ada suaranya. Punya keris. Bahaya ini. Sekarang sebagian dari kita mungkin menganggap ini lucu, padahal yang dia lakukan itu menyesatkan banyak orang. Dan itu menunjukkan betapa kemusyrikan menghilangkan akal-akal kita. Ya, manusia seperti itu mengaku punya ilmu apa dan ini dan itu, dan kemudian orang percaya, bayangkan, orang percaya mengagungkannya, bahkan dia tidak tahu perbedaan surat Az-Zariyat dengan surat An-Nas. Syirik itu betul-betul menghilangkan akal. Makanya jangan main-main. Gelar yang berjejer depan nama kita itu nggak ada gunanya kalau sudah jadi musyrikin. Akal sehat kita hilang. Makanya jangan coba-coba. Lebih dari itu, Allah bisa menghilangkan kita semuanya karena kemusyrikan. Satu. Dosa besar lainnya yang sering dianggap biasa saja. Kalau kita lihat orang melakukan juga nggak pernah kita komentar, nggak pernah. Apa? Riba, masya Allah. Mang riba mendatangkan apa? Jamaah. Ya jamaah. Riba mendatangkan apa? Ya jamaah. Mendatangkan apa? Ya jamaah, mendatangkan azab juga sama. Kata Nabi Muhammad SAW, ada dua dosa yang kalau ada pada satu kaum maka Allah akan menimpakan azab pedih kepada mereka. Apa jamaah? Ada dua. Satu apa? Riba. Yang kedua apa? Zina. Dan dua-duanya ada di tengah-tengah kita sekarang. Gak hanya riba, zina sekarang sedang merajalela. Dan kita diam. Kita diam. Ini bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin usianya di atas 50 tahun atau 60 tahun. Itu gak akan pernah bisa membayangkan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah anak SMP dan SMA kita.
Gak akan pernah kebayang, Pak. Saya sendiri yang mungkin gak terlalu jauh lah dengan usia mereka itu juga gak bisa ngebayangin ketika saya tahu separah itu perilaku mereka. Zina, luar biasa. Bahkan mereka bisa melakukannya di sekolah. Benar, ini anak gak ngarang cerita. Bahkan mereka bisa melakukannya dan kemudian setelah itu seperti tidak ada apa-apa. Nyantai. Kita ini sudah keterlaluan diamnya jemaah. Dan tidak pedulinya, sudah keterlaluan. Waliyadzubillah. Ya. Jadi sebenarnya kita ini sedang menunggu azab Allah Subhanahu wa taala. Sedang menantikan. Ustadz, ini sudah terjadi lama. Berarti Allah sedang mempersiapkan azab yang bisa membinasakan kita. Agar semuanya Allah berikan pelajaran. Yang melakukan, yang diam, yang tidak peduli. Semuanya. Dan itu yang semestinya kita khawatirkan. Terlebih kemudian kita juga meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Perbuatan ma'ruf itu Bapak Ibu sekalian bukan hanya ngajak ke pengajian. Tapi banyak perbuatan ma'ruf yang lain. Dan yang lebih kita butuhkan sekarang, bukan berarti amar ma'ruf nggak butuh. Tapi yang lebih kebutuhannya lebih tinggi sekarang itu nahi mungkar. Yang ana maksudkan nahi mungkar dengan cara yang benar. Yang mampu kita lakukan. Ini mah kita mampu tapi kita diam. Dan semua itu akan memperberat hisab kita di hadapan Allah. Katakan. Jangan pedulikan apa kata orang ketika kita melakukan yang benar. Karena yang mungkar pun tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan. Mereka tidak peduli dengan omongan orang ketika melakukan kemungkaran. Mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Jemaah, apa yang membuat kita tidak mampu melakukan? Lemahnya iman. Dan Allah akan bertanya. Ana nggak pernah bosan ngatakan ini. Allah akan nanya nanti di akhirat. Apa yang membuatmu tidak mencegah kemungkaran? Itu salah satu pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah. Dan jangan sampai kemudian kita binasa karena perkara seperti itu. Wallahu ta'ala. Jamaah, udah pertanyaan sudah banyak ya. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan. Ya, mohon maaf atas keterlambatan tadi karena ana dari luar kota. Insyaallah mudah-mudahan Allah membalas kesabaran Bapak Ibu sekalian dengan surganya insyaallah. Amin. Masya Allah, ini pertanyaannya luar biasa. Banyak sekali. Baik, pertanyaan yang pertama. Ustadz, apabila suami kerap KDRT dan lain-lain. Beliau bilang bercerai tapi sampai hampir mau 1 bulan tidak ada kabar. Bagaimana sebagai wanita menyikapinya? Yang pertama bersabar. Yang kedua tanya, jika betul-betul ingin bercerai maka bercerai. Jangan sampai kemudian menggantung. Dan bagi seorang laki-laki, jadilah laki-laki. Jadilah laki-laki. Jangan jadi manusia yang keji. Terlebih kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Bertanggung jawab saja. Kalau mau cerai-cerai. Tidak. Jangan kemudian siksa pasangannya dengan ketidakjelasan. Ya. Sekuat-kuatnya laki-laki, namun kemudian dia menyiksa pasangannya perempuan, dia bukan laki-laki. Ini hanya menunjukkan bahwa dia lelaki pengecut. Sudah, titik. Ya, kalau betul laki-laki gak suka sama istrinya, ceraikan, sudah, beres. Bertanggung jawab kemudian kalau ada anak dan seterusnya. Tapi jika tidak, digantung, biar dia merasakan rasanya gak bisa nikah lagi dan seterusnya. Ini hanya seorang laki-laki pengecut. Dan kejadiannya kalau seperti ini, biasakan seorang wanita itu kemudian meminta
bantuan keluarganya, orang yang akalnya juga baik, bukan sembarangan minta tolong agar masalah ini selesai. Seperti dia mengadu kepada kerabatnya, kepada pamannya yang bijaksana dan seterusnya. Agar apa? Agar laki-laki lah yang menghadapi suaminya ini. Karena laki-laki sama perempuan gak akan pernah nyambung. Betul tidak jemaah? Beda pola fikirnya. Jika laki-laki sama laki-laki, paling tidak si suami ini bisa memiliki apa? Memiliki apa? Pertimbangan lain ketika yang dihadapinya adalah laki-laki. Dan mudah-mudahan Allah menyelesaikan masalahnya. Saya tidak berharap ini bercerai. Saya berharap ini selesai masalahnya. Tapi kalaupun harus bercerai, maka bercerailah baik-baik. Wallahu ta'ala. Kemudian yang berikutnya, bolehkah seorang akhwat berbagi ilmu melalui channel YouTube berupa presentasi-presentasi yang tampak hanya tangan pakai handshake dan suara, sisanya slide presentasi, objek seperti buku, alat-alat tulis, alat-alat jahit? Ya, jazakumullah khairan. Ini pertama jemaah rahmatillah Allah. Nah, hukum asal suara seorang wanita terdengar boleh, ya. Kemudian juga terlihat tapi tertutup rapat juga boleh. Tapi jika melalui channel YouTube, ya, wallahu taala alam, ana secara pribadi melihat bahwa masih tetap ada celah fitnah di dalamnya. Ana secara pribadi lebih baik mengajari secara langsung saja kepada para akhwat. Karena kalau di channel YouTube yang lihat siapa? Laki-laki, perempuan. Dan kita tidak pernah tahu, meskipun suara perempuan ini sudah diberat-beratkan, tidak dilembut-lembutkan, kita tidak tahu berapa laki-laki yang tetap terfitnah dengan suaranya. Betul tidak? Ini zaman di mana banyak orang-orang yang hidup di dalamnya sakit jiwanya. Sakit. Ya. Dan khusus bagi pasangan perempuan yang mungkin melakukan perbuatan baik seperti ini di YouTube, juga harus betul-betul punya giroh. Bagaimana bisa dia suka dan ridho ketika istrinya menjadi objek tontonan banyak orang, khususnya laki-laki. Hadirin tahu waktu di zaman Rasulullah SAW, perempuan itu jalannya di sebelah mana? Coba anda mau tanya. Hah? Di belakang, atau kalau ada laki-laki di tengah jalan, mereka mepet tembok, cari jalan yang paling pinggir supaya tidak terlalu terlihat. Itu yang dilakukan para sahabiat. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan, biasanya baju belakang kami itu penuh tanah karena kami terlalu mepet ke tembok. Kalau sekarang gimana jam? Wah, lalu lalang. Ini yang harus kita pikirkan bersama-sama. Ana tidak menafikan kebaikannya, tapi ana hanya mengingatkan ini masih mungkin ada celah fitnah. Silahkan ajari siapapun, khususnya perempuan, sesama perempuan, kebaikan, kemampuan, skill atau apapun. Tapi cari dengan lakukan dengan jalan yang paling sedikit fitnahnya. Wallahu ta'ala. Yang berikutnya jemaah. Ustaz, mengapa setelah hijrah ana mendapat ujian terus? Masya Allah. Yaitu memang kenyataannya. Semakin baik iman dan agama seseorang, semakin tinggi ujiannya. Tadi sudah dijelaskan. Hal itu sekarang ana alami Ustaz. Beliau menyebutkan bagi orang yang beriman dunia bagai penjara. Ini seperti yang didengarnya. Sekarang ini dunia setelah hijrah seperti penjara. Sulit sekali untuk tertawa. Sering dibilang terlalu serius oleh teman-teman ana. Teman-teman ana yang lama, bahkan teman dekat juga banyak yang meninggalkan ana. Apa ada yang salah Ustadz dengan hijrah ana? Justru ini hijrah yang insya Allah diterima sama Allah. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak sejalan dalam masalah agama meninggalkan dirinya. Ini yang benar. Itu cirinya.
Ketika kita di atas kebenaran, kemudian orang meninggalkan kita, berarti orang itu tidak baik, insya Allah kita yang benar. Harusnya kita bersyukur. Dan jangan takut nggak punya teman lagi, karena setiap manusia itu selalu dipasangkan dengan manusia yang jiwanya sama. Kata Nabi, al-arwah junudun mujannadah. Roh-roh itu seperti bala tentara dalam satu pasukan. Bersatu, saling menguatkan, seragamnya sama. Jadi kalau hilang satu teman, itu akan digantikan dengan teman yang lain yang jenisnya sama. Sabar. Dan ana ingin sebutkan Imam Bukhari, bahkan untuk membela kebenaran, beliau ditinggalkan semua orang dan mati dalam keadaan sendirian. Beliau tidak pernah terbebani dengan itu. Buat beliau tidak ada masalah. Terganggu iya, tapi beliau yakin bahwa beliaulah yang benar, yang lain yang salah. Tenang. Sekarang yang lebih dikenal orang siapa coba? Musuhnya Bukhari atau Al-Imam Al-Bukhari? Bukhari. Balasan bagi mereka yang imannya kuat dan bersabar. Itu balasan. Wallahu ta'ala. Ustadz, gimana hukumnya kalau lenggak-lenggok menari di depan umum bagi muslimah? Ana mau tanya bapak-bapak saja. Apa hukumnya muslimah lenggak-lenggok di depan orang banyak? Boleh nggak Pak? Nggak boleh kata bapak-bapak. Padahal bapak-bapak nggak bilang dalil, ya. Tapi saya yakin laki-laki kalau masih punya giroh, rasa cemburu terhadap istrinya, masih laki-laki asli, tidak akan pernah ridho melihat istri-istri mereka lenggak-lenggok, joget-joget di depan orang. Ya, terlebih memang diharamkan di dalam Islam, tidak boleh. Ya, makanya jangan diikuti yang seperti ini, jangan diikuti. Ustadz, izin bertanya, apakah boleh memblokir? Blokir apa ini? HP ipar dan besan. Hobinya buka aurat, joget TikTok, lisannya kotor, ditegur malah marah, blokir, sudah selesai. Tapi tetap adapun yang maksiatnya blokir. Ini yang saya bingung, besannya aja subhanallah. Masya Allah. Tapi putus hubungan tidak. Kalau masih ada hubungan, tetap berhubungan sebisa mungkin, sebaik mungkin, dan tetap memberikan nasihat. Wallahu ta'ala. Ustadz, apakah ada doa syukuran? Wallahu a'lam, ana tidak tahu apakah ada doa syukuran. Tapi setiap kalimat syukur sudah diajarkan dalam Islam. Di antaranya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau ada doa khusus ana tidak tahu. Kemudian yang kedua, apakah boleh sholat di sejadah tebal dan empuk? Apa salahnya sholat di sejadah empuk? Kenapa memang masalahnya? Apakah harus di atas kerikil? Kan enggak. Boleh. Mau tebalnya 15 cm silahkan. Enggak ada masalah insyaallah ta'ala. Ini pertanyaannya tidak berhubungan dengan materi ya, nah hindari saja. Kemudian yang berikutnya, apakah ujian sakit batin atau mental sama di hadapan Allah seperti sakit fisik? Sama. Bahkan dalam hadis Bukhari disebutkan tidak ada satu kesedihan pun, kegundahan pun, kemudian penyakit pun ataupun duri yang menusuk kaki seseorang kecuali itu menjadi penghapus dosa. Jadi termasuk ujian di dalam batin seseorang sama. Meskipun zahirnya dia seperti tidak ada masalah, tapi batinnya betul-betul menderita, ini pun sama penghapus dosa. Ya. Apakah ikhtiar dan sering dianggap kurang bersyukur? Apakah ikhtiar sembuhnya juga sama menjadikan pahala untuk dirinya selama dia ridha? Naam. Semuanya
menjadi pahala jika bersabar dengan sebaik-baiknya, sabar ketika menderita, dan kemudian bersyukur ketika diuji dengan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan dibalas dengan pahala. Wallahu ta'ala. Gimana supaya kita bahagia dengan musibah? Adakah amalan yang bisa dilakukan? Ada, bersabar. Gak ada lagi. Sabar. Dan agar tidak sedih, ingat dan selalu ingat apa yang akan kita dapatkan nanti di hadapan Allah. Surga, pahala tanpa batas. Dimuliakan oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Dan para ulama itu jamaah, sering mereka di tengah-tengah kesedihan mereka, yang mereka bayangkan itu kalau mereka sedang ada di dalam surga, untuk menghilangkan kesedihan mereka. Kalau saya sabar dari masalah ini, nanti saya punya rumah di surga, ada bidadari-bidadari yang menantikan saya, makanan mudah, semuanya kesenangan, bahkan saya bisa melihat wajah Allah. Maka kata mereka, di saat kami itu melakukan itu, maka hilanglah seluruh beban yang kami alami, hilang. Dan itu yang semestinya kita lakukan. Yang dibayangin teh jangan begini jemaah, aduh enak ya kalau tinggal di rumah kayak gini, jangan begini, wah enaknya dia mah jalan-jalan terus, gak usah. Tapi fikirkan bahwa kalau kita selamat dari dunia ini, ada tempat yang paling enak yang menantikan kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat terus. Begitulah cara mereka mengobati kesedihan mereka. Dan mudah-mudahan kita pun sama insyaallah ta'ala. Kemudian yang berikutnya, seseorang diberikan ujian kenikmatan dunia berupa harta, jabatan, kesuksesan. Hidup dunianya, anak-anaknya seperti memperoleh kelancaran. Sedangkan yang bersangkutan bekerja di lembaga ribawi. Di sini digarisbawahi bahwa anaknya hafidz Al-Quran, tapi bapaknya kerja di mana? Lembaga ribawi. Pertanyaan, apakah kenikmatan itu dapat dikatakan istidraj? Naam, itu istidraj. Ketika diingatkan untuk meninggalkan pekerjaannya, dia keberatan, karena kalau Allah murka dengan yang dia kerjakan, tidak mungkin dia memperoleh kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dan ini persis seperti yang dikatakan Qarun, yang dikatakan Fir'aun, yang dikatakan Abu Jahal, yang dikatakan Abu Lahab, dan seluruh kaum-kaum Nabi dan Rasul yang dibinasakan oleh Allah. Kalau kami salah, mana azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Anzil alaina hijaratan minas sama. Kalau yang kami perbuat ini salah, turunkan hujan batu dari langit. Persis ini, persis sama. Kalau ana salah, kenapa ana mendapatkan ini? Dia lupa bahwa dia sedang ditangguhkan azabnya oleh Allah. Jadi jangan tertipu. Ya, ana kenal orang kayaknya gini, ana kisahnya kurang lebih sama. Ya, malah anaknya jadi dokter, hafidz Al-Quran, bapaknya masih di bank. Gimana itu Pak? Itu namanya apa? Istidraj. Alas. Harusnya dia takut, dia khawatir. Dan jangan kita tertipu oleh istidraj Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan jemaah rahmatullahi Allah. Mohon maaf atas segala keterbatasan waktu, dan mudah-mudahan Allah membalas kita semuanya dengan pahala insyaallah, dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.